Upaya penyelamatan dan evakuasi 7 pekerja yang tertimbun longsor di tambang bawah tanah PT Freeport Indonesia terus berlangsung. Upaya pembukaan akses ke lokasi korban berada melibatkan alat berat, bor dan juga drone. 7 pekerja yang terjebak longsor lumpur biji basah di area tambang bawah tanah Grasberg Block Cave ini terjadi sejak 8 September 2025. Kita ke Timika, Papua Tengah, ada rekan Desius Termas di sana. Selamat siang, Desius. Selamat siang, Ferdi. Ya, Desius, bisa disampaikan kepada kita semua bagaimana upaya penyelamatan 7 korban yang diduga masih terjebak di tambang bawah tanah di Freeport? Iya, benar sekali. Sejak kejadian tanggal 8 September 2025, terjadi longsor di longsor material basah di area tambang bawah Grasberg Block Cave milik PT Freeport Indonesia. Sejak itu, upaya pencarian terus dilakukan oleh tim penyelamat dari PT Freeport Indonesia. Akibatnya itu ada sekitar 7 karyawan PT Freeport yang terjebak di dalam longsoran itu. 5 itu merupakan merupakan karyawan dari PT Freeport dan warga negara Indonesia, dan 2 itu merupakan warga negara asing. Begitu. Ya. Desius, ada kabar yang mengatakan bahwa proses evakuasi dan penyelamatan korban ini juga terkendala faktor cuaca. Apa yang bisa dijelaskan soal ini? Bagaimana cuaca di sana? Sebenarnya sih bukan faktor cuaca, Mas. Tapi itu dia merupakan faktor alam yang mana ya. Karena ini kan tertimbun longsor jadi di bawah. Kita harus mencari itu posisinya di mana. Dari informasi yang saya terima dari Korkom PT Freeport sendiri lokasinya sudah ditemukan. Lagi sementara dilakukan 3 upaya. Itu pertama mereka membuat lubang vertikal menuju lokasi itu. Kemudian yang kedua memasang pemasangan infrastruktur tangga menuju lokasi, dan yang terakhir adalah membuat alat angkut untuk mengangkat 7 jenazah itu, untuk mencari 7 korban itu, Mas. Ya, Desius, kita berandai-andai sudah sejak tanggal 8 September sampai hari ini tanggal 18 September, artinya udah 10 hari begitu ya. Bagaimana benar kemudian upaya-upaya ini memastikan bahwa korban masih selamat begitu? Ya, kalau kita berpikir sih begini, Mas, ya. Kita tidak mau mengutuk untuk orang meninggal, tidak, tapi kita harus Freeport sementara berusaha lah. Semampu dia berusaha, entah itu hidup atau mati, yang penting mereka berusaha untuk mencari ke-7 karyawan yang terjebak di dalam itu longsoran itu material basah itu. Ya, Desius, apakah kejadian serupa ini sudah pernah terjadi sebelumnya atau ini baru pertama kali? Kalau saya itu udah kedua kali. Dulu itu di DOS juga, di Grasberg juga DOS tahun 2012 kalau nggak salah. Ya. Terus sekarang terjadi lagi yang 2025 ini yang begitu. Bagaimana kemudian PT Freeport Indonesia ini menjawab terkait dengan aspek keamanan begitu? Karena kan memang dominasi tambang berada di bawah, jauh di bawah tanah begitu. Ini juga penting untuk memastikan keselamatan dari para pekerja yang ada di sana. Benar, Mas. Intinya gini, Mas. Keamanan dari PT Freeport itu sangat bagus. Cuman ini kita bilang bahwa musibah, kita manusia tidak tahu musibah itu, Mas. Sehingga ya, kalau saya sendiri memang mengetahui bahwa memang faktor keamanan pekerja dari PT Freeport itu sangat luar biasa. Tidak gampang, itu sangat bagus. Ini faktor alam lah yang membuat musibah. Saya kita manusia kita tidak tahu musibah itu terjadi, begitu Pak Ferdi. Oke, terakhir, apakah aktivitas produksi perusahaan ini masih berlangsung atau dihentikan sementara? Produksi jalan itu kan blok yang bermasalah itu yang dihentikan gitu. Tapi kalau blok yang lain kan banyak blok-blok, banyak
banyak di bawah tanah kan banyak lubang-lubang banyak gitu. Jadi yang lain, yang bagian blok F yang itu dia untuk sementara dihentikan, sedangkan yang lain berjalan seperti biasa. Oke, Begitu, Mas. hanya satu lokasi yang terdampak saja yang dilokalisir begitu ya, Desius ya? Benar. Oke. Satu blok F itu yang dihentikan, sedangkan yang lain berjalan seperti biasa gitu. Oke, baik Desius, kita tunggu bagaimana upaya penyelamatan korban yang masih tertimbun atau masih terjebak begitu ya di dalam longsoran PT Freeport Indonesia di Timika, Papua Tengah ini. Terima kasih sudah bergabung dengan Kabar Siang. Terima kasih, Mas Ferdi.